Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, pada sore hari ini saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan juga bersama Dr. Indra Yopi, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan virus COVID-19, akan menyampaikan beberapa informasi yang terkini. Pertama, informasi pada hari ini di Provinsi Riau terdapat penambahan 4 kasus positif COVID-19 sehingga total di Provinsi Riau terdapat 20 kasus positif. 16 dirawat di rumah sakit, 2 sehat dan sudah dipulangkan ke rumahnya, dan 2 orang meninggal dunia. 123 orang PDP yang masih dirawat, di antaranya 102 orang PDP negatif COVID-19 dan telah dipulangkan, dan 18 PDP meninggal dunia. Dan 12.874 orang ODP dalam pemantauan, di antaranya 19.015 ODP sudah selesai pemantauan. 2. Pasien 17 positif COVID-19 di Riau adalah salah satu PDP yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Pasien 17 tersebut berinisial MEH, umur 51 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru. Atas nama Provinsi Riau, kami menyampaikan ucapan ikut berduka cita yang mendalam kepada keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Keluarga dan kontak erat dari pasien MEH sudah dilakukan rapid test dan hasilnya negatif. Namun akan tetap dilakukan uji swab. Keluarga dan kontak erat tersebut selanjutnya akan dipantau oleh Puskesmas setempat karena sudah berstatus ODP. Apabila bergejala, diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pasien nomor 18 positif COVID-19 di Riau adalah pasien AS, umur 30 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelalawan, dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kabupaten Pelalawan. Pasien AS memiliki riwayat perjalanan dari Semarang pada tanggal 15 Maret 2020. Dan pasien AS ini merupakan kontak erat dari pasien positif COVID-19, yakni RBT 50 tahun dan JG 58 tahun yang didapat dari hasil tracing. Pasien nomor 19 positif COVID-19 di Riau adalah pasien IE, umur 16 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelalawan, dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Pasien IE merupakan kontak erat dengan pasien positif COVID-19, yakni RBT dan JG yang didapat dari hasil tracing. Pasien nomor 20 positif COVID-19 di Riau adalah pasien BB, umur 71 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Tampan, Pekanbaru, dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru.
Pasien BB memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit, yakni dari Jakarta pada tanggal 27 Maret 2020. Dengan penambahan kasus positif ini, Dinas Kesehatan Provinsi Riau langsung melakukan tracing kontak dari pasien MEH, AS, IE, dan BB. Dalam melakukan tracing ini, kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Polda Riau. Untuk kasus ke-18 pasien AS merupakan tenaga kesehatan yang bertugas di salah satu rumah sakit di Kabupaten Pelalawan, tempat RBT dan JG berobat sebelum dibawa ke Pekanbaru. Ketika itu, kedua pasien positif tersebut mengaku tidak ada riwayat perjalanan dari Jakarta. Akibatnya tenaga kesehatan yang bertugas di sana melayani dengan protokol pasien biasa, bukan protokol penanganan pasien COVID-19. Oleh karena itu, kami meminta masyarakat yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk berlaku jujur, kooperatif, dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ketika dimintai keterangan medis, karena ketidakjujuran dapat berakibat fatal. Masyarakat tidak perlu membuli pasien RBT dan JG, namun kejadian ini wajib kita jadikan pelajaran. Melalui kesempatan ini juga kami sampaikan kepada saudara-saudara, rekan-rekan wartawan, sebagaimana kita maklumi bersama, Menteri Kesehatan telah menetapkan PSBB Kota Pekanbaru. Pelaksanaannya masih menunggu kesiapan Pak Wali Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Sekaligus juga mempersiapkan peraturan wali kota yang berkenaan dengan pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru. Kami pagi tadi juga telah melakukan rapat koordinasi bersama seluruh bupati wali kota se-Provinsi Riau. Pertama, menyampaikan perkembangan terkini mengenai Provinsi Riau. Kemudian juga memberitahukan bahwa Kota Pekanbaru telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Karena itu tadi kami mengajak kepada kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, khususnya yang bertetangga dengan Kota Pekanbaru, seperti Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Ada 6 daerah kami ajak kiranya juga mempertimbangkan untuk pengusulan PSBB. Pertimbangan kami karena di beberapa wilayah ini juga sudah ada yang terjangkit positif dan juga ada yang PDP. Bahkan juga sudah ada yang meninggal dunia. PDP meninggal dunia walaupun hasilnya juga ada yang negatif. Namun demikian, dari para bupati wali kota masih minta waktu agar tentunya bisa menentukan sikapnya. Namun demikian, kami telah minta kepada seluruh bupati wali kota dengan Kota Pekanbaru telah ditetapkan sebagai PSBB, tentunya juga masing-masing pemerintahan kabupaten dan kota agar meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan penyuluhan, meningkatkan peran dari masing-masing pihak, baik masyarakat maupun RT, RW, lurah, kepala desa, dalam rangka untuk tentunya lebih memberitahukan kepada seluruh masyarakat tentang perkembangan virus COVID-19 ini yang sekarang
di Riau khususnya di Kota Pekanbaru ini sudah cukup besar perkembangannya. Bahkan karena itulah Pekanbaru ini dengan mempertimbangkan sudah transmisi lokal, bukan hanya disebabkan dari daerah terjangkit lagi. Oleh karena itulah tentunya ini harus menjadi peningkatan kewaspadaan kita, memberitahukan kepada masyarakat agar mematuhi protokol-protokol kesehatan agar kita harapkan penularan virus COVID-19 ini tidak terlalu tinggi di Provinsi Riau. Kami tadi juga beritahukan kepada para bupati wali kota bahwa kita dalam minggu ini sudah siap, Labkes kita berperan untuk membantu terhadap penilaian ataupun penelitian terhadap swab yang selama ini harus kita tunggu dari Litbangkes pusat. Karena itu tentunya nanti akan kita ketahui lebih cepat terhadap masyarakat kita yang akan kita lakukan pengambilan swabnya untuk mengetahui nanti hasilnya positif atau negatif. Melalui kesempatan itu juga kami sampaikan termasuk tentunya yang harus dipersiapkan paling penting adalah sembako untuk masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat-masyarakat yang sekarang ini terdampak karena virus COVID-19 ini. Dan kami juga sudah siap untuk memberikan bantuan berupa uang tunai, bantuan langsung tunai sebesar 300.000 per kakak, yang ini juga sudah kami persiapkan untuk seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Termasuk juga kami sudah menyiapkan juga bantuan untuk lurah 100 juta rupiah per kelurahan dalam rangka untuk mendukung ini, karena kami tahu kelurahan belum ada dukungan yang berkenaan dengan penanganan terhadap COVID-19, namun kepala desa sudah diarahkan dana desa dapat dimanfaatkan. Karena itu juga lurah, kelurahan juga kita bantu 100 juta rupiah untuk membantu tentunya terhadap penanganan COVID-19. Begitu juga pada camat yang juga telah kita berikan anggaran 100 juta, ini juga akan bisa dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 yang kita harapkan dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini, harapan kami para pejabat, para petugas yang ada di lapangan lebih keras, lebih rajin, lebih disiplin, lebih waspada dan selalu mengingatkan masyarakat kita, baik menggunakan masker, mengatur jarak, selalu cuci tangan, dan sekaligus juga tentunya kalau ada tamu, ya kita harapkan juga selalu memakai masker, apalagi kalau keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Jadi terhadap hal-hal yang diharapkan kepada dukungan masyarakat ini kita harapkan kiranya juga menjadi perhatian dari pemerintah daerah kita maupun juga pemerintah desa, pemerintah kecamatan sampai ke level bawah. Terakhir, melalui kesempatan ini juga kami sampaikan pada saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi kami sudah diskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan juga Pak Dr. Yofi. Ya, Riau ini salah satu kota Pekanbaru sudah tergolong terjangkit, daerah terjangkit, zona merah. Jadi kalau sekarang ini masih ada warga kita mengatakan zona hijau, ini juga perlu nanti melalui media beritahukan pada mereka. Kita ini sudah masuk daerah terjangkit. Kalau daerah terjangkit tentunya kita harus lebih waspada. Wajar barangkali saya hari ini menyampaikan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota bahwa kita ini jangan masih menganggap masyarakat kita ini zona hijau, belum apa-apa. Kita belum masuk tergolong daerah terjangkit. Sekarang sudah termasuk daerah terjangkit. Jadi asal nanti ada orang dari Riau, nanti misalnya sampai ke Sumbar, atau orang Riau ke Sumatera Barat, atau orang Riau nanti ke Jogja, atau orang Riau nanti misalnya ke Kepulauan Riau, pasti orang mengatakan dari daerah terjangkit. Oleh karena itulah harapan kami adanya peningkatan kewaspadaan, adanya kesadaran masyarakat yang sungguh-sungguh terhadap hal ini, agar penularan ini tidak begitu meluas terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau yang kita cinta ini. Terakhir, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau untuk tetap tenang dan jangan panik,
Tapi saya katakan tadi harus waspada. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Lakukan pembatasan fisik, physical distancing. Walaupun tidak sakit, belum tentu orang yang kita temui itu negatif COVID-19. Dan tidak menyebarkan virusnya. Maka pilihan terbaik adalah tetap di rumah dan hindari keramaian. Karena kenyataannya juga sudah ditemukan di daerah kita ini. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada demam, tidak ada pilek, tidak ada batuk. Tapi mereka juga terinfeksi positif virus COVID-19. Ini tentunya harus kita waspadai. Bila harus keluar, gunakan masker. Lebih baik menggunakan masker kain daripada tidak sama sekali. Sesuai dengan imbauan kami nomor 96 tahun 2020 tentang penggunaan masker untuk mencegah penularan COVID-19. Rutin mencuci tangan, lebih efektif mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dibandingkan dengan hand sanitizer. Jaga pola hidup sehat, makan buah dan sayur-sayuran, berolahragalah secara rutin sesuai dengan kemampuannya masing-masing, konsumsi vitamin yang cukup, tidak menyebarkan informasi pribadi dari pasien. Ini masih perlu kami perhatikan, sebab masih ada suara-suara juga dan melalui WhatsApp dan sebagainya berkembangnya informasi-informasi tentang pasien seperti nama, alamat dan keluarganya. Karena hal tersebut dapat memberikan tekanan psikologis terhadap pasien karena mereka tidak terbiasa dengan sorotan masyarakat luas. Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi karena dapat menurunkan daya imunnya. Menjaga kerahasiaan data pasien merupakan kewajiban kita semua sesuai pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Mari beri dukungan untuk pasien positif, ODP dan PDP serta tenaga medis. Jangan berstigma negatif terhadap mereka. Bila merasakan gejala, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau hubungi call center 0761 23 810. Saya juga mengharapkan melalui kesempatan ini kepada rekan-rekan wartawan, kiranya juga terhadap pasien positif ataupun PDP dan sebagainya ini, kemungkinan terhadap lingkungan dia, ini juga masih ada, kita dengar suara-suara yang seolah-olah mereka ini katakanlah dikucilkan. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi karena mereka adalah saudara kita semua dan penyakit ini semuanya adalah datang dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya mereka tidak menghendaki seperti itu. Oleh karena itulah tentunya harapan kami terhadap hal-hal yang seperti ini lebih baik tak usah kita besar-besarkan, lebih baik kita tahu menjaga diri dan sekaligus tentunya kita berdoa semoga saudara-saudara kita itu diberikan kekuatan dan kesehatan dan segera sembuh sebagaimana yang menjadi harapan kita semua. Selanjutnya kami mengajak kepada seluruh rakyat Riau, mari sama-sama kita berdoa. InsyaAllah kita tentunya akan melewati semua situasi yang tidak kita harapkan pada saat ini. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Gubernur, Pak Presiden Jokowi juga saat ini telah menginstruksikan Mendagri untuk meminta kepala daerah untuk memperketat pengawasan terhadap sembako Pak, kebutuhan pokok menyusul adanya peringatan akan potensi kelangkaan sembako dari Badan Ketahanan Pangan Nasional Dunia. Nah, kita di Riau ini juga bakal menerapkan PSBB Pak dalam waktu dekat dan kita tahu Riau juga masih disokong untuk memenuhi kebutuhan pangannya dari provinsi tetangga Pak. Persiapan kita sejauh ini gimana Pak? Sudah jelas ya bahwa berkaitan PSBB tidak mengganggu logistik. Tidak usahkan logistik berkaitan dengan sawit, angkutan-angkutan yang berkaitan dengan industri yang ada di sini, termasuk juga energi misalnya minyak,
ya LPG itu tidak terganggu. Jadi itulah saya sampaikan tadi kepada pertemuan pagi tadi, termasuk di beberapa daerah juga sudah membuat semacam adanya checkpoint. Jadi walaupun kabupaten kota lain belum melaksanakan PSBB, tapi mereka juga membuat checkpoint tempat untuk melakukan pengawasan. Khusus juga termasuk tadi berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi. Tadi sudah dilaporkan oleh para bupati. Tapi terhadap semua yang berkenaan dengan logistik itu tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi tidak ada masalah, kendala kalau berkaitan dengan berkenaan dengan kepentingan sembako dan sebagainya. Pak Ibu, mohon izin. Ya, masalah alat kesehatan nanti yang akan dikeluarkan. Yang pertama kan sudah ada yang punya dinas peternakan. Nah, saat ini apakah warga Pekanbaru yang ingin mencoba atau yang ingin melihat hasil tesnya Pak sendiri, apakah bisa langsung ke sana atau saat ini hanya khusus untuk pasien saja gitu? Terima kasih Pak. Ya, kalau untuk sementara ini masih berkaitan dengan pasien, baik pasien yang PDP atau mungkin nanti yang berkaitan dengan tenaga medis atau mungkin juga pasien-pasien yang terindikasi. Nah, jadi kami tetap nanti rekomendasi dokter nanti yang akan kita prioritaskan. Assalamualaikum. Pertanyaannya 3. Yang pertama, ada penambahan jumlah PDP yang meninggal. Bisa dijelaskan Pak, apakah mereka statusnya setidaknya dari rapid test sudah ada hasilnya atau belum? Lalu yang kedua, yang dari pasien AS yang di rumah sakit, apakah selain AS adakah yang tenaga medis yang lain diperiksa, mungkin statusnya sekarang PDP atau bagaimana? Terus yang ketiga, karena tadi ada ketidakjujuran dari pasien itu sendiri, adakah terobosan dari Pemprov untuk melakukan tracing, misalkan meminta dari kepolisian membuka GPS dari pasien tersebut, sehingga kalau GPS handphone tidak akan meleset. Assalamualaikum. Baik, khusus yang berkaitan tracing tadi, memang sudah melakukan kerjasama seperti itu, sehingga kami bisa mengetahui tentang riwayat perjalanan dari pasien dengan cara yang seperti disampaikan oleh rekan kita wartawan tadi. Jadi telah melakukan seperti itu. Jadi kerjasama dengan pihak kepolisian, bahkan juga kerjasama dengan Telkom agar nanti bisa kita tahu persis ya mereka ini dari mana. Cuman kan di dalam perjalanannya selalu sekarang ini kan gini, ini kan para dokter, para tenaga medis, kalau dia nerima pasien, kan selalu menanya pasien nih, pasien dari mana. Ini kadang-kadang juga ada ketidakjujuran, mereka tidak menyampaikan dia ini dari mana. Nah, ini yang barangkali timbul persoalan di beberapa daerah, karena setelah tahu dia positif, tahu dia meninggal dunia gitu. Jadi artinya hal-hal inilah harapan kita menyampaikan agar masyarakat nanti kalau berobat, ya kalau ada tanya oleh dokter, tentunya dokter juga harus memberikan jawab yang sebenarnya, supaya nanti dokter sudah bisa tahu bahwa pasien ini kira-kira ada riwayat perjalanan dari mana saja. Kemudian sekarang juga kita sudah himbau semua tenaga medis, khususnya dokter, agar sekarang ini sudah menggunakan juga tentunya alat pelindung diri, sehingga tentunya kalau ada pasien yang katakanlah tidak jujur, ya mereka sudah mempersiapkan diri dulu gitu. Terhadap yang tadi mungkin saya minta Pak Dr. Yopi lah menjelaskan, karena beliau yang tahu persis nih. Ya, silakan Pak. Mengenai pasien PDP yang meninggal ada 18 orang. Ada pertama lagi 1 orang, hari ini cuman belum dimasukkan datanya. Pertanyaannya apakah rapid dikerjakan? Enggak, swab malahan. Artinya kalau rapid secara diagnostik nggak bermakna sebenarnya. Tetapi kita menunggu swabnya itu. Kalau swabnya positif berarti dia langsung masuk sebagai kasus confirm, PDP yang confirm tapi yang belum sempat diobati kemudian meninggal. Kemudian apakah hal ini sudah dilakukan semua? Sudah dilakukan semua, kecuali ada kasus 1 pasien PDP yang di Dumai yang awal-awal dulu itu memang belum sempat di swab
kemudian pasien itu akhirnya dibawa oleh keluarganya waktu itu. Ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan juga terkait mengenai sudah dimasukkannya Kota Pekanbaru sebagai daerah transmisi lokal atau zona merah di Indonesia. Artinya tanda kutip kita semua ini bisa dianggap sebagai ODP, orang yang berisiko. Artinya kalau kita sudah dianggap sebagai tanda kutip sebagai ODP, inilah yang paling penting. Inilah saatnya masyarakat, orang-orang sebisa mungkin melakukan isolasi di rumah. Kalau memang tidak diperlukan keluar rumah, jangan keluar rumah. Seandainya memang Anda harus keluar rumah dengan tujuan yang jelas, wajib, saya ulang sekali lagi, wajib pakai masker. Karena kalau kita sudah dinyatakan wilayah transmisi lokal, kita nggak tahu apakah saya beresiko, apakah orang lain beresiko, tentu saya nggak tahu. Sehingga kalau saya memakai masker, saya melindungi diri saya dan saya melindungi orang lain. Ini sangat penting. Jadi nanti pada para petugas medis juga tidak akan lagi memerlukan pertanyaan kalau di Pekanbaru terutama ya. Apakah diperlukan pertanyaan riwayat bepergian? Nggak perlu lagi. Karena di Pekanbaru sendiri sudah dinyatakan wilayah transmisi lokal. Sehingga ini kita harus lebih waspada. Saya setuju dengan pendapat Pak Gubernur tadi. Hati-hati, waspada, jangan sembrono, jangan keluar rumah kalau memang tidak diperlukan. Dan saya setuju seandainya memang PSBB ini diberlakukan, tentu ada tekanan yang lebih kuat sehingga masyarakat bisa menjaga dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain nantinya. Kemudian satu lagi mengenai petugas medis yang positif hari ini, yaitu di Pelalawan, beliau memang ada riwayat bepergian dari Semarang, kemudian transit ke Jakarta, kemudian pulang. Sesudah pulang itulah beliau menangani kasus pasien yang confirm. Nah, apakah mulai dari awal dari wilayah terjangkit itu sudah ada, tentu kita nggak tahu. Apakah transmisinya dari si pasien yang confirm, kita juga nggak tahu. Apapun itu, pasiennya sekarang sudah dideteksi dan sudah dirawat dan sudah dilakukan pengobatan. Sejauh ini dari total 16 pasien yang dirawat, dilaporkan kepada kami semuanya kondisinya baik-baik saja, tidak ada yang memerlukan ventilator. Insya Allah dalam waktu dekat ada 4 orang lagi pasien yang insya Allah kalau hasil swab keduanya negatif dinyatakan sembuh. Berarti kita bisa nambah pasien yang sembuh kita. Tapi yang 4 orang ini masih swab ketiganya yang masih negatif, tinggal nunggu 1 swab lagi. Dan hari ini tadi disampaikan oleh juga Bapak Gubernur dan Pak Direktur juga sudah meninjau hari ini ke lab. Hari ini lab sudah mulai uji coba. Uji coba, melakukan running, melakukan tes mandiri. Harapannya kalau hari ini sampelnya tidak ada masalah yang berarti, besok bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih banyak lagi. Dan dari hasil kemarin tadi pagi kita melihat ke laboratorium, mungkin kemungkinan besar kalau seandainya memang diperlukan itu bisa dilakukan 3 shift. Kalau seandainya kita memerlukan jumlah yang sampel yang banyak untuk diperiksa, itu bisa diberlakukan sampai 3 shift. Dan itu tidak ada masalah. Dan PCR yang kedua, kalau saya nggak salah Pak Gubernur ya, hari Rabu, PCR yang kedua sudah sampai di Pekanbaru. Artinya kita sudah punya 2 PCR di satu tempat. Nah, itu akan sangat membantu bagaimana percepatan dari pemeriksaan swab atau PCR. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi tambahannya itu tadi, mohon pada masyarakat, sekarang ya dengan diberlakukannya kita wilayah transmisi lokal, Anda berbohong ataupun jujur, ya walaupun Anda batuk pilek, demam, ya Anda dimasukkan sebagai ODP atau PDP. Itulah itu maknanya ada tambahan hal positif dari kita dinyatakan wilayah transmisi lokal. Kita nggak lagi memerlukan orangnya bepergian dari mana atau dari mana, kita nggak perlu lagi itu. Selama dia berobat di Pekanbaru, kita menganggapnya sebagai ODP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bang. Pak Gub, terkait soal PSBB,
ini kan kita selain Pekanbaru kan ada beberapa daerah lain yang juga mendukung, dan peraturan itu kan kita masih menunggu dari Pak Wali Kota. Nah, Pemprov Riau punya nggak Pak, misalnya gini, semacam rekomendasi beberapa poin yang itu juga nanti harus dimasukkan ke dalam aturan-aturan yang bakal dibuat oleh kabupaten kota ini Pak, terutama untuk misalnya pembatasan jam malam dan segala macamnya Pak. Ya. Itu satu lagi Pak, terhadap pasien yang PDP tapi sudah meninggal dan ternyata hasil swabnya itu positif, apakah itu dimasukkan di dalam data pasien positif tapi meninggal atau seperti apa Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Jadi yang PDP yang meninggal itu masuk pasien positif. Itu makanya 20 ya? Nah, jadi yang PDP yang meninggal itu masuk dalam pasien positif. Tapi keterangannya kan meninggal berapa? 2 orang ya? Nah, gitu. Jadi itu maksudnya masuk. Kemudian yang mengenai isi perwako, nanti perwako di samping perwako kami juga ada pergub, ya. Jadi acuannya ada 2, ya. Jadi ada produk hukumnya kami buat pergub juga ada buat perwako. Jadi inilah nanti sinkronkan agar nanti masing-masing kabupaten kota juga sekarang juga meningkatkan kewaspadaan. Kami dari hasil tadi rakor kami, masing-masing kabupaten kota sudah membuatkan pertama gerakan RT RW, desa siaga, kelurahan siaga, dan seperti itu sekarang. Jadi bahkan tadi ada checkpoint yang sekaligus untuk mengecek terhadap orang keluar masuk ke wilayahnya masing-masing. Jadi harapan kami ya seperti itu. Jadi walaupun sekarang belum PSBB, tapi mereka sudah mempersiapkan ke arah sana, apalagi nanti kalau sudah misalnya mulai kita laksanakan PSBB di Kota Pekanbaru. Saya memberikan contoh tadi misalnya terhadap warga Pekanbaru, dia warga Pekanbaru tapi tinggal di Siaulu, misalnya Pandau Permai, kan masih Siaulu. Nah ini kan Kampar, maka tadi saya bilang Pak Bupati Kampar, tolonglah pertimbangkan ini. Ya sama juga nanti kalau alah Rimbo Panjang, mungkin ada orang Kampar yang tinggal di Pekanbaru juga. Nah ini persoalan yang akan dihadapi. Karena itu tadi saya menyampaikan kepada Pak Bupatinya, sebaiknya menurut saya PSBB, apalagi ini langsung berbatasan dengan daerah terjangkit juga Sumatera Barat. Nah, tapi namun demikian ya kita dengar dulu lah. Mereka ingin sosialisasi dulu, ingin nanti melakukan rapat-rapat dengan Forkompinda, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, silakan aja. Tapi mereka sudah kita berikan gambaran-gambaran tadi, ya tadi belum tahu kita masuk daerah terjangkit, tapi sekarang sudah masuk daerah terjangkit. Saya tadi menyampaikan jangan dianggap kita ini zona hijau semua. Kalau misalnya kita zona hijau, rasa-rasanya belum tentu Menteri Kesehatan menyetujui PSBB. Tapi karena kita sudah transmisi lokalnya sudah ada, karena itulah makanya Menteri Kesehatan langsung menetapkan Riau salah satunya Kota Pekanbaru adalah PSBB. Makasih ya. Hah? Sudah sosialisasi, sudah. Sosialisasi siapa nih? Oh, batas waktu nanti wali kota, kesiapan dia, karena sebagai tuan rumah dia. Jadi nanti dia yang menentukan tanggal berapa dimulai. Tapi biasanya ini tidak begitu lama, antara 2 sampai 3 hari aja. Iya. Ya. Dah, masih ya.